Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau di tahun yang baru ini kita sudah memulai di bulan pertama. Pada waktu tutup tahun kemarin Tuhan pesan satu hal. Tanpa terasa kita sudah masuk 2025. Bahkan sudah tanggal berapa ini? 11. Sudah hampir tengah bulan. Tuhan pesan di akhir tahun sebelum memasuki 2025. Tuhan tidak berandai-andai. Oh nanti kamu lebih bagus. Oh kamu nanti lebih enak. Oh kamu nanti lebih begini. Itu pasti saudara bagi orang yang mengasihi dia. Tapi Tuhan ingatkan malam ini. Bagi orang yang tidak mau mengingat dia. Bagi orang yang tidak sungguh-sungguh sama dia. Bagi orang yang semakin jahat sama dia. Semakin mau meninggalkan dia. Saudara dikasihi Tuhan. Firman yang tutup tahun berkata, serius. Memang kita tidak boleh main-main hari ini. Serius. Dan kalau Tuhan bicara, bukan saya. Saya dan saudara cuma mendengarkan, mengerti. Men, Tuhan bilang serius. Waktu Tuhan khotbah akhir tahun, serius dan lebih sungguh-sungguh. Ada yang berkata mungkin aku sudah sungguh-sungguh. Tuhan bilang kalau kamu sudah sungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh lagi. Yang artinya kalau kamu sudah sungguh-sungguh itu pasti orang benar. Pasti orang benar. Dan kalau kamu sudah benar, firman Tuhan berkata, sungguh-sungguhlah lagi. Artinya yang sudah benar, semakin benar kata firman Tuhan. Jangan berhenti di benar. Karena firman Tuhan berkata ada orang benar berbalik dari kebenarannya, melakukan kecurangan, kefasikan. Dia harus mati kata Tuhan. Dia harus mati. Segala kebaikannya ada diingat-ingat lagi. Itu harus kita pahami saudara. Men, kalau Tuhan pesan, saya terus diingatkan sama Tuhan, kamu lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau kamu dulu panas 2024, kamu harus lebih panas lagi. Tidak sekedar janji. Tapi komitmen sama Tuhan dengan iman. Dengan iman. Lebih percaya lagi mengenal akan Tuhan. Karena apa yang Tuhan katakan firman Tuhan itu ya dan amin. Men, Tuhan bilang lebih bersungguh-sungguh lagi. Serius. Sedikit saya bacakan akhirnya saudara-saudara. Kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup. Supaya berkenan kepada Allah. Supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang kamu telah turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Itu ayat yang saya ingatkan. Yang Tuhan berikan buat saya dan saudara di akhir tahun. Dan tanpa terasa kita sudah melewati tahun ini. Sudah 11, tanggal 11. Saudara dikasih Tuhan. Apa yang kita ingat hari ini? Apakah kita sudah bersungguh-sungguh? Dalam 11 hari ini? Kalau saudara sungguh-sungguh dalam 11 hari ini, saya yakin saudara akan tambah lebih sungguh-sungguh lagi. Tapi kalau dalam 11 hari ini sudah tidak sungguh-sungguh. Alias pikun, lupa. Aku tetap dalam hidup lamaku. Aku hidup dengan kesalahanku, dosaku, ketidakpengertianku. Men, jangan saudara. Firman diberikan buat saya dan saudara supaya berlabuh di hati ini. Jadi ngerti, jadi melakukan. Bukan sekedar mendengar. Mendengar tapi tidak melakukan percuma. Tapi kalau mendengar dengan baik-baik, pasti ngerti. Kalau sudah ngerti tidak ada alasan untuk tidak melakukan firman.
Engkau akan tertarik untuk melakukan firman itu. Dan waktu kita melakukan firman, mujizat terjadi. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya malam hari ini kita diingatkan. Sudah sungguh-sungguh enggak? Mumpung awal tahun. Kalau dimulai, sudah dipesanin Tuhan, suruh sungguh-sungguh tapi tidak lebih sungguh-sungguh lagi. Apa sih lebih sungguh-sungguh lagi itu? Aku merasa sudah sungguh-sungguh. Tuhan bilang kalau kamu sudah benar, jangan berhenti di benar, makin benar. Otomatis engkau dari benar semakin benar jadi kudus. Dengarkan firman Tuhan, saya dan saudara perlu pengenalan Tuhan. Amin, semua diberkati Tuhan. Dalam mulai masuk tanggal 1, tutup tahun di sini, sampai sekarang tanggal 11. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Waktu Tuhan pesan, tahun 2025 bukan tahun yang mudah. Masih ingat saudara? Bukan tahun yang mudah. Itu bukan sekedar kata-kata, karena banyak yang terjadi. Baru 11 hari kita menjalani tahun 2025. Banyak kejadian yang saya akan sampaikan buat saudara. Di dalam dunia sekarang ini. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Mungkin saudara gak tahu. Saudara sibuk sama kerjaan saudara. Dengan kesempatan khotbah malam ini, saya ingin sampaikan buat saudara. Apa yang sudah terjadi? Apa yang sudah terjadi dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 11 ini? Apa yang sudah terjadi di seluruh dunia ini? Amin. Amin, diberkati Tuhan. Banyak yang terjadi baru 11 hari. Amin. Meskipun saya tidak komplit nanti menyampaikannya. Amin. Di tahun yang baru ini, tiba-tiba ada pesawat jatuh. Bukan satu, banyak. Dan dikabarkan hanya selamat 2. Yang lain meninggal. Sehingga menjadi orang mulai takut naik pesawat. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ini kejadian yang sedang terjadi. Bukan mimpi, kenyataan. Bahwa Tuhan berbicara sungguh-sungguh sama kita. Supaya saudara dan saya sadar jangan jadi orang berdosa. Tapi jadi orang benar. Karena orang benar tidak ditimpa bencana apapun. Di tengah-tengah bencana yang sedang terjadi hari-hari ini. Jangan cuma kita berkata orang benar tidak ditimpa bencana apapun. Tapi saudara sendiri tidak tahu dengan saya. Bahwa saya dan saudara ini adalah orang benar atau tidak. Hanya karena ke gereja jadi orang benar. No. Orang benar itu ada pertobatan. Orang benar itu ada perubahan. Ada perubahan menjadi lebih baik. Bukan kata orang pancet. Tetap saja. Yang dulu aku gini ya gini aja. Men, ada banyak kematian. Ada banyak bencana yang akan terjadi. Dan kita tidak bisa prediksi. Yang Sabtu kemarin ada badai matahari yang kita tidak tahu akan terjadi atau apa. Tapi sudah diprediksikan, banyak prediksi. Men, kita jangan cuma cuek jadi manusia hidup, saudara. Jadi orang yang percaya sama Tuhan, jangan. Kita harus peka hari-hari ini. Sehingga kita bisa serius sama Tuhan. Iya. Apa yang Tuhan katakan itu benar loh. Yang terjadi hari-hari ini.
Nanti sebentar kita lihat apa saja yang terjadi. Baru tanggal 11 loh. Jangan sampai kita cuma rutin hidup, cuma ya makan tidur. Makan tidur lagi, mati makan pagi, makan siang, makan malam. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Hanya rutinitas seperti itu. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini berharga loh saudara. Amin. Hidup ini berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada setiap kita. Makanya kalau kamu mendengar suara Tuhan itu nurut toh. Ngertilah, pasti kamu nurut. Amin. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Ayo saudara hari-hari ini. Tuhan bicara hari-hari ini. Setiap hari kita datang sama Tuhan. Saya melihat, wow. Sejak tanggal 1 mulai terjadi. Tidak ditunda lagi. Amin. Kejadian-kejadian yang terus menerus. Ayo kita refleksi hari ini. Bagaimana sikap kita? Atau kita cuek cuma? Kita cuma cuek dengan peringatan Tuhan ini. Bahaya kalau kita cuek. Bukan menjadi satu perenungan dan membuat kita, Tuhan, hidup ini kesempatan. Hidup ini kesempatan. Aku harus bergegas. Hidup manusia itu kayak uap, saudara. Kalau Tuhan kasih kesempatan. Men. Cepat. Cepat. Tapi kita kadang tidak sadar dengan hidup ini. Mempermain-main dengan dosa. Apa sih dosa itu? Dosa itu orang yang tidak taat sama firman. Titik. Selama orang taat sama firman, orang benar. Tidak usah bingung. Jangan ngira-ngira dosa itu apa sih? Dosa itu orang yang tidak taat firman. Itu berdosa. Semua diberkati Tuhan. Ayo hari-hari ini sadari saudara. Berbenarlah dalam hidup ini. Ini penting. Kita tidak tahu hari esok. Men, semua diberkati Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan buat kita? Jangan sampai kita ini lupa diri saudara. Sibuk. Boleh cari uang. Sebab Tuhan memberkati kalau orang cari uang dengan Tuhan diberkati. Tapi jangan cari Tuhan, cari uang melulu, cari Tuhan hari-hari ini. Kalau semua terjadi, gak ada apa artinya saudara, gak dibawa satu pun. Ayo hari-hari ini saya ingin saudara mengerti, saya dan saudara. Tuhan terus pesan bolak-balik. Deborah, bawa serius ya. Makanya saya bilang, masuk tahun ini Tuhan, tolong. Sekalipun banyak persoalan terjadi dalam hidup ini. Tapi saya bilang, Tuhan, aku percaya tetap ada maksud Tuhan di dalamnya. Aku mau terus lebih mengandalkan-Mu. Men, serius, gak cuma ya sekedar. Semua diberkati Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Dan firman Tuhan malam hari ini dengan apa yang ada, Tuhan pesan, ayo kita baca 2 Timotius 3. Ayo kita baca 2 Timotius 3 ayat 10.
12 sampai 17. Saya bacakan. Saudara dengar baik-baik, jangan ngelamun. Jangan melamun, apalagi tertidur. Dengarkan baik-baik. Saudara mungkin hari ini meremehkan. Jangan pernah meremehkan firman. Karena ini bukan kata-kata saya. Ini pesan dari Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Semua ngerti ya? Tetapi engkau telah mengikuti. Thank you Tuhan, biar saya dan saudara betul-betul ini terjadi. Kita telah mengikuti ajaran Tuhan, cara hidupnya Tuhan, pendiriannya Tuhan, imannya kepada Tuhan, kesabarannya kepada Tuhan, kasih dan ketekunanku. Ayo cek, aku enggak ya, tekun enggak ya? Aku pendirianku ya apa ya? Goyang-goyang atau teguh? Sebagai anak Tuhan tuh gimana? Kalau goyang, saudara akan menjual hak kesulungan saudara di hari-hari ini. Saudara kalau tidak kuat akan menjual hak kesulunganmu. Seperti Esau, hanya dengan semangkuk sup kacang merah. Hati-hati saudara. Tuhan cuma bilang, sampaikan Deborah, baik tidak baik waktunya. Beritakan firman, baik tidak baik waktunya. Tapi bagi saya, ini firman luar biasa. Tuhan sayang sama saya. Dan Tuhan sayang sama saudara. Men. Biarkan hari ini, di tahun ini Tuhan melihat saya dan saudara mengikuti ajaran Tuhan. Cara hidupnya Tuhan. Cara hidupnya Tuhan apa? Kudus dan benar. Ajarannya apa? Hidup di dalam roh bukan daging. Pendiriannya apa? Teguh, kuat. Imanku percaya. Kesabaranku sabar menunggu janji Tuhan. Karena kalau tidak sabar, saudara akan melakukan cara saudara sendiri. Tapi kalau saudara sabar, saudara akan melakukan caranya Tuhan, menunggu waktunya Tuhan yang pada waktunya indah pada waktunya. Kasihku, kasih saudara akan jadi tawar. Di tengah-tengah dunia yang kayak gini, tetap kasihmu kepada Tuhan. Dan ketekunanku. Ini firman yang saudara baca. Biarkan malam ini Tuhan melihat saya dan saudara dalam keadaan seperti itu. Tekun. Tekun. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Loh Tuhan kok aniaya? Katanya kok Tuhan seneng. Apa arti ini? Memang setiap orang mau hidup beribadah harus menderita aniaya. Dengar aja kok gak enak ya. Karena hidup di dalam Kristus jangan dalam daging, dalam roh. Sementara manusia keinginannya dalam daging, makanya seperti sakit. Aku maunya begini, Tuhan maunya begitu. Men. Makanya gak enak. Suruh hidup dalam roh gimana? Apa sih hidup dalam roh itu? Hidup menurut kehendak Tuhan. Apa sih hidup dalam daging? Hidup menurut keinginanmu sendiri. Titik. Gak usah bingung. Makanya dikatakan gini.
Saya ngerti, memang setiap orang yang mau hidup, bukan mau mati ya, mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Karena yang harusnya hidup dalam daging sama Tuhan gak mau. Kamu harus hidup dalam roh. Hidup dalam kehendak Tuhan, jangan maunya sendiri. Ayat 13, tadi 12, 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Amin. Amin. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Apa ya? Orang yang jahat hari-hari ini tambah jahat. Orang yang jahat tambah jahat. Coba saudara lihat kejahatan hari-hari ini. Amin. Sedangkan firman Tuhan berkata, kenapa Sodom dan Gomora yang awalnya itu tanah yang subur, sebetulnya Abraham yang punya, tapi Lot yang mau. Ditunggang balikan dengan api. Apa yang Tuhan bicara kepada kita semua akhir tahun digenapi sama Tuhan. Amen. Saya ngelihat itu tuh, thank you Jesus. Kok aku dikasih tahu gini, langsung Tuhan bicara begini loh, begini. Jelaskan Deborah. Amen. Semua diberkati Tuhan. Ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Iya benar. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau. Ini pesan Tuhan. Dengar baik-baik buat kita. Ini firman. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15, ingatlah juga. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ingat, dari kecil sudah engkau kenal Tuhan. Maksudkanlah Tuhan, kalau engkau sekali Yesus tetap Yesus. Jangan mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kan banyak firman Tuhan berkata yang terdahulu jadi terakhir, terakhir jadi terdahulu. Ini cuma bukan firman aja saudara, tapi kita harus mengerti, berjaga-jaga di sekeliling kita. Kalau kita lihat bukan menghakimi orang lain, tapi ingatkan ayo dan doakan. Saudara mungkin melihat teman saudara, siapa saudara? Orang ini kok tambah jauh sama Tuhan ya. Minimal saudara doakan, ingatkan. Meskipun saudara gak disukai, ingatkan. Soalnya kalau enggak, saudara ingatkan orang itu masuk neraka. Nyawanya dituntut kepadamu. Betul kan firman itu? Jangan main-main saudara, kita harus kenal firman. Supaya hidup itu perlu pengertian firman gitu loh. Kalau enggak ngerti firman bahaya. Amin. Ingatkan, sedikit banyak doakan Tuhan. Orang ini kok gak mau ya ke Tuhan. Kok mundur dari Tuhan. Kok gak mau setia, gak tekun. Doakan saudara. Kalau yang kedua ingatkan, ayo kamu datang. Meskipun saudara dibenci gak apa-apa.
Sampaikan dengan sopan, bukan menghakimi. Sampaikan dengan kasih. Gak apa-apa, ingatkan tugas saudara dan saya. Semua diberkati Tuhan. Dengar firman ini. Undang Roh Kudus dalam hati saudara. Undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Supaya saudara bisa membedakan mana kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang berkenan sama Tuhan. Jangan hidup asal-asalan. Jangan hidup ngawur. Tapi hidup berjaga-jaga. Ayat 16 selanjutnya, tadi 15. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan, yang mana itu? Ya firman ini yang kita baca dan kita dengar malam ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itulah firman, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang terakhir. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Dengan demikian tiap-tiap pribadi lepas pribadi, manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, bukan jahat. Dengan demikian tiap-tiap manusia manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kenapa? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, biar tahu, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa itu? Firman. Sehingga tiap orang diperlengkapi dengan perbuatan baik. Jadi ngerti, iki sing salah, ini namanya dosa. Ini sing benar, ini namanya kebenaran. Nggak salah kaprah, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Karena dunia hari-hari ini yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Tapi saya dan saudara yang mengenal firman Allah, punyalah keteguhan dan prinsip iman. Sekalipun dunia kayak begitu, kamu, aku, tidak seperti itu. Karena aku punya firman. Makanya saya sering kali, kalau firman mau serius saudara, gak berandai-andai, gak yang enak-enak terus. Gampang kok. Saudara aja kalau sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti Tuhan itu berkati saudara, pasti. Sebab Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Saya cuma bisa lihat, oh ini ditambahkan semua, oh pasti ini cari Tuhan. Gampang saudara, tidak usah teriak-teriak, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, tidak perlu saudara. Cari saja Allah. Itu firman, ya dan amin. Jangan berdebat dengan firman. Firman itu ya dan amin. Cari Tuhan. Jangan saudara berkata, aku sudah ke gereja kok, sudah ibadah. Dengar baik-baik. Tapi kalau ke ibadah, enggak ngerasa apa-apa. Enggak menyenangkan hati Tuhan, enggak datang sama Tuhan. Enggak ngerasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan hadir dalam hidupnya yang katanya Tuhan ada di dalamku tapi enggak ngerasa apa-apa. Itu buat apa? Sama dengan bohong saudara. Itu kayak tong kosong. Orang yang hidup tanpa iman, enggak ngerti apa-apa. Maaf, cuma nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau saudara ngerti kebenaran yang diajarkan tiap ibadah, saudara mengerti
mengerti, menghormati firman yang adalah Allah sendiri. Gimana cara menghormati firman? Mendengar baik-baik dan lakukan. Itu menghormati Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, kalau engkau segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau saudara dengar firman terus, saudara menghargai dan menghormati firman, tunduk sama firman. Wow. Saudara melakukan dengan benar, Tuhan itu tahu. Wow, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Yes. Yakin saudara? Firman tidak akan kembali sia-sia, firmannya ada dalam hidupmu, bekerja dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa melakukan perbuatan benar di mata Allah. Nggak cuma ibadah. Tapi ibadah yang sungguh. Ketemu Tuhan. Kenal Tuhan. Jadi orang bijaksana. Jadi kaya pengetahuan, pengertian tentang firman. Sehingga nggak bisa ditipu. Nggak bisa ditipu sama iblis yang bapak segala penipu. Engkau akan tetap teguh. Katakan ya. Bila ya, tidak. Kalau itu dosa. Kita punya kemantapan dalam Tuhan. Kapan itu? Hari-hari ini. Jangan main-main 2025. Jangan sampai kehilangan saya dan saudara kehilangan kesempatan kalau udah dimulai hari ini. Makanya saya tadi bilang, ayo ibadah sungguh-sungguh. Ibadah itu yang sungguh-sungguh cari Tuhan, merendahkan hati. Nggak wes Tuhan, aku capek. Wes asal-asalan aja sudah. Nggak gitu saudara. Tapi segenap hati, segenap jiwa. Dan kau akan merasakan, engkau punya rasa dengan Tuhan. Engkau punya pengalaman dengan Tuhan. Dan itu yang membawa engkau semakin melekat sama Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang terjadi berikutnya. Tapi dengar baik-baik. Saya sedikit memberikan cuplikan itu. Dan hari-hari ini saudara, jangan pakai roh manusia kita yang aku mau begini. Dengar hari-hari ini, perkuat Roh Kudus. Taruh dalam hidupmu dan ikuti pesan Roh Kudus. Amin. Ikuti pesan Roh Kudus. Kata Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, apa sih yang datang? Roh Kudus. Yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang itu senang nubuatan, orang senang ramalan, tapi jangan sampai mau diramal loh saudara. Jangan sampai mau diramal loh. Kalau senang nubuatan enggak apa-apa, tapi nubuatan daripada Tuhan. Tapi jangan senang ramalan. Jangan seorang pun di sini senang ramalan lalu minta kepada roh peramal. Ramal loh aku. Saudara sedang mengikatkan dengan iblis.
Dan Tuhan tidak tanggung jawab. Saya mau katakan malam ini, kenapa kok kamu percaya sama musuh Tuhan? Iblis, ramalan. Sebab iblis itu juga bisa bikin mujizat loh saudara. Dia kan bekas malaikat. Bisa bikin mujizat. Bisa membuat tanda-tanda ajaib. Cuma satu yang tidak bisa. Dia tidak bisa mengampuni kasih namanya. Makanya kasih menjadi tawar. Tiap hari ditipu sama iblis supaya tidak punya kasih. Supaya membenci. Yang tidak dipunyai iblis itu cuma satu. Kasih. Soal mujizat, dia melakukan mujizat. Jangan tertipu. Saudara kalau tidak ngerti firman Tuhan bisa tertipu dengan iblis. Karena iblis juga bisa menyembuhkan. Bisa. Amen. Dan sebagai orang benar harus tahu caranya. Bedakan ramalan dengan nubuatan. Sebab firman Tuhan berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin. Roh Tuhan itu akan memimpin, Roh Kudus itu. Mimpin siapa? Saya dan saudara. Memimpin kemana? Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa sih seluruh kebenaran? Baik hatimu, jiwamu. Kadang tidak sama hati baik jiwa. Tapi kalau Roh Kudus ada, hatimu dan jiwamu dipimpin, termasuk tubuhmu. Makanya dibilang seluruh kebenaran. Karena manusia hidup terdiri dari tubuh, jiwa, dan hati. Dan roh. Amen. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya orang yang bergaul dengan Roh Kudus. Dia akan ngerti perkataan Tuhan. Dia akan ngerti Tuhan ngomong. Amen. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nubuatan. Tuhan bisa ngomong ini loh akan terjadi begini. Makanya lewat khotbah-khotbah cukup Tuhan akan berbicara. Nggak usah cari ramalan. Jangan tergoda sama ramalan. Men. Satu lagi saudara. Dikatakan begini, Yehezkiel 11 ayat 19. Tadi dikatakan Yohanes 16 ayat 13 kan, apabila ia datang, roh kebenaran, itu Roh Kudus. Pastikan malam ini saudara punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bukan tertidur, bukan meninggalkan kita, tapi Roh Kudus itu berkarya. Bekerja, bekerjalah ya Roh Kudus. Bertahtalah lebih lagi karena dia raja. Urapanmu, lawatanmu. Saudara, kau terutama di hidupku. Mempersilahkan Roh Kudus berkarya, bekerja. Jangan kita yang kerja. Jangan kita yang terus aku mau gini. Nggak pernah dikasih peluang Roh Kudus bekerja. Untuk kita dengarkan. Untuk dia berkarya memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ayo hari-hari ini
Sebelum saya baca Yeskiel 11 ayat 19. Men, Roh Kudus loh diberikan sama Tuhan. Karena Tuhan tahu. Dia naik ke sorga. Tapi dia meninggalkan rohnya. Yaitu namanya Roh Kudus. Yang tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Yang terus akan berbicara, menuntun, menghibur, membimbing. Saudara sudah dengar gak? Saudara harus kenal loh. Iya Tuhan, aku ngerti. Tuhan tuh pasti bicara. Saudara kan mengenal hari ini. Iya, pantas aku gak denger. Wong aku maunya sendiri terus. Aku mau begini. Aku mau begini, daging ini loh. Aku mau begini, aku begini. Mana bisa Roh Kudus bicara? Sementara Roh Kudus itu lembut dan manis. Coba kalau saudara tenang. Tenang, Roh Kudus. Berkaryalah. Bekerjalah. Dia akan ambil peranan kalau saudara dan saya mempersilahkan kedaulatan Tuhan. Roh Kudus akan berkarya dalam hidupmu. Dia akan memimpin kamu, kata firman Tuhan. Memimpin kamu ke dalam kepada seluruh kebenaran. Gak bingung lagi. Kalau ada jemaat, ada anak-anak Tuhan yang bingung. Karena kurang ngerti. Tuhan itu Allah yang baik, saudara. Di tengah tidak berdaya saya cuma satu. Punya kekuatan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku mengandalkan-Mu. Apa yang terjadi? Tuhan tidak tinggal diam. Dia bertindak dalam kelemahan-Mu. Kuasa-Mu, kuasaku sempurna dalam-Mu. Amin. Jangan bilang orang-orang lemah, putus asa. Tuhan kok begini, Tuhan begini. Itu orang egois, saudara. Yang tidak mau dengar suara Tuhan. Amin. Semua diberkati Tuhan. Dan ayat satu ini dan satu lagi. Yeskiel 11 ayat 19. Ayo kita baca. Kata firman Tuhan begini. Aku Tuhan akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku Tuhan ini akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Wow. Ayat ini menjadi kesukaan buat kita selain tadi Yohanes 16 ayat 13. Ia memimpin kamu, yaitu roh kebenaran, ke dalam seluruh kebenaran. Tapi satu lagi, aku akan memberikan mereka hati yang lain. Hati yang lain. Hati yang lain tuh hati yang apa? Hati yang dipulihkan, hati Bapa. Hatinya Bapa. Makanya Tuhan berkata, aku akan memberikan mereka hati yang lain. Cenderung manusia itu jahat, saudara. Terusnya juga sakit hati terus, benci. Tapi hati yang lain Tuhan kasih, hatinya siapa? Hati Bapa yang bisa mengampuni. Pegang ayat ini. Jangan merasa saudara orang paling, waduh Tuhan kok biarkan aku. Tidak. Karena engkau tidak mengerti firman. Tuhan sudah berikan semuanya kepada kita. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru. Apa itu roh yang baru? Roh Kudus. Roh yang baru itu roh Allah sendiri dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka. Dari tubuh mereka hati yang keras. Kenapa kok bisa? Dulu yang keras, tidak keras lagi. Menjauhkan. Karena ada Roh Kudus pengertian. Ada pengertian. Saya belajar dari Tuhan ini karena pengertian. Kalau tidak ngerti,
saya tidak mungkin ada berdiri sampai hari ini. Nggak mungkin. Tapi apa yang saya rasa, Tuhan itu luar biasa. Dari perjalanan kehidupan yang sukar, sulit, gak ngerti. Kenapa aku dibuat semakin mencintaimu? Saya baru tahu jawabannya. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Seketika kita taat, firman itu terjadi dalam hidup kita. Seketika kita taat, firman terjadi dalam hidup kita. Siapa yang ngomong ini? Dia loh. Masih mau berdalih kita. Aduh Tuhan, sulit Tuhan. Nggak bisa Tuhan. Sulit Tuhan, mau kudus gimana Tuhan? Padahal kata Tuhan, kok kamu bilang begitu tuh, baca firman. Kamu hanya tergoda dengan keinginanmu sendiri. Tergoda dengan keinginanmu sendiri. Kamu ingin memaksakan kehendak. Kamu tidak peduli keinginan Tuhan. Kamu memaksakan kehendaknya sendiri, ya? Akui saudara. Itulah ketidaktaatan. Tuhan sudah ngomong. Tuhan sudah bicara. Tuhan sudah berikan hati yang taat sama kita. Melalui Roh Kudus ini, kenapa enggak mau? Kadang-kadang Roh Kudus ngomong sama kita yang ngomong, gimana mau menang Roh Kudus? Lebih keras kita. Makanya firman Tuhan begini, aku Tuhan akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Manusia ini keras tegar tengkuk, keras kepala batu. Akui saudara hidup kita ini. Sebelum saya mengerti juga begitu saudara. Keras maunya, wah aku yang benar, kamu Tuhan yang salah. Tapi setelah mengerti kebenaran, saya bilang Tuhan, aku bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa tanpamu. Aku harus mengakui Engkaulah hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Engkau yang terutama di hidupku. Engkau yang terindah buat hidupku. Men, hari-hari ini Roh Kudus ngomong, dilawan sama nggak bisa. Saya ngerti. Tuhan bilang gimana? Roh siapa itu? Sudah tidak bisa membedakan ini suara Tuhan apa suara iblis ini. Ada dua suara, belum suara hati, keinginan sendiri. Banyak saudara. Hati juga kepengen, iblisnya juga kepengen. Tapi yang dipilih kan hati Tuhan, suara Tuhan. Yang harus kita turuti. Dan di situ Tuhan bilang, aku tidak suka orang sombong. Sok kuat. Aku tidak suka orang sombong. Saudara bilang, aku gak sombong kok. Aku gak sombong. Tapi di mata Tuhan, orang yang bukan mendengarkan suara Tuhan, yang tidak mau mengerti kehendaknya Tuhan, yang tidak mau merendahkan hati, cari kehendak Tuhan, itu sombong, itu keras. Men, Tuhan bilang loh, ini 2 ayat ini dicatat saudara. Supaya saudara jangan bilang gini, Tuhan kok begini ya, aku kok nasibku begini ya, aku kok begini ya. Sementara di pujian, Tuhan Yesus baik, begitu ya. Cuma nyanyi aja. Enggak, Tuhan itu teramat baik.
teramat baik, tapi jangan dibuat mainan. Jangan dibuat mainan. Sebagai ayat penutup, ayo kita baca Yesaya 1 ayat 28. Coba dengar baik-baik. Tadi saudara sudah mendengar, kalau Roh Kudus datang padamu, dia akan memimpin kamu. Mimpin ya. Tugas kita apa? Taat, nurut, betul? Oh, ada yang mimpin kok. Yang mimpin siapa? Roh Tuhan. Mimpin. Kitanya, ya rendah hati saudara. Ya Tuhan mau dipimpin Tuhan, Raja segala raja. Engkau berdaulat, tahu berdaulat ya? Engkau bebas sama hidupku, karena aku ini milikmu. Tuhan itu bebas. Jangan maunya sendiri saudara. Tuhan tuh ngomong, kalau pas apa gitu Tuhan, aku gak mau kamu semaunya sendiri di bola. Ayo ikuti kehendakku. Yang artinya Tuhan ngajari taat. Meskipun kadang-kadang gak masuk pikiran Tuhan, suruh taat sama Tuhan. Gak masuk akal yang saya khotbah hari Natal kemarin, Maria dapat kasih karunia, penderitaan terus. Yusuf yang mau meninggalkan Maria, tapi dapat mimpi, gembala, orang Majus. Gak masuk akal. Kok ada raja di atas segala raja, Mesias katanya lahir di kandang hewan. Mana mungkin orang Majus mau datang saudara? Kalau yang lahir ini raja di atas segala raja, Mesias. Masuk akal enggak saudara? Enggak masuk akal. Tapi orang Majus percaya, dia mempersembahkan. Tandanya dia percaya apa? Dia mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Coba pikir sama saudara. Itu wujud kerendahan hati. Ngerti maunya Tuhan. Bisa saja orang Majus berkata, ngapain? Enggak masuk di akal. Apalagi enggak tahu alamatnya. Suruh ikut bintang. Bintang itu apa? Firman. Saudara dan saya hari-hari ini, bintang itu apa? Firman ini loh. Ikuti saja. Siapa yang meremehkan firman mati loh. Siapa meremehkan firman mati loh. Sebagai ayat penutup saya katakan Yesaya 1 ayat 28. Perhatikan malam ini. Kalau Tuhan sudah memberikan semuanya, jangan berkata Tuhan tuh maha mengampun, gak apa-apa, aku pasti benar, aku pasti selamat, aku begini. Kalau engkau tidak mengerti, Yesaya 1 ayat 28 berkata, tetapi orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Apa sih orang memberontak itu? Tidak nurut. Apa sih orang berontak itu? Maunya sendiri. Orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa. Orang berontak itu sama dengan orang berdosa. Karena tidak mengikuti kehendak Allah. Kehendak Allah itu yang baik. Sebetulnya kita diperlengkapi dengan yang baik, dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Tapi gak percaya. Dibuat berontak, aku mau begini, aku mau begini. Tuhan punya waktu loh. Men. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang yang berdosa akan dihancurkan bersama. Bukan saya ngomong loh. Hancur saudara. Orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Game point. Yang pertama punya keinginan gini-gini. Kalau Tuhan bilang, yang meninggalkan aku habis lenyap. Mau bisa apa saudara? Emangnya umur kita yang punya?
Memangnya umur itu harus 70, 80? Bagaimana dengan firman ini? Kalau saudara dan saya seringkali tidak merasa, aku ini berontak apa enggak? Nurut apa berontak? Enggak sadar. Kayaknya enggak apa-apa. Dengar. Berontak sama Tuhan. Enggak nurut itu berontak. Seperti Yunus itu. Kemarin hamba Tuhan ngomong, untung enggak jadi kotoran ikan. Masih sama Tuhan dimuntahkan dari mulut ikan. Cobanya jadi kotoran. Siapa manusia itu sama Tuhan? Yang harusnya terus hari-hari ini, di tahun ini, sudah punya persiapan, aku mau lebih lagi Tuhan. Aku mau apa keinginanmu. Tidak ada salah Tuhan itu punya keinginan. Yang mana harus tekun, harus setia. Kita bukan ikut keinginan manusia, keinginan Tuhan. Saya dan saudara bukan ikut keinginan manusia, tapi ingin keinginan Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang memberontak. Oh enggak Tuhan, aku enggak berontak. Aku enggak berontak. Yunus juga enggak tahu kalau dia berontak. Karena aku tetap pergi. Tetapi kenapa Tuhan pada waktunya marah? Karena Tuhan beri kesempatan buat saudara dan saya. Mungkin ada salah kurang, kok ngerasa gak enak, dekat lagi sama Tuhan. Apa yang kurang dalam hidupku? Apa yang kurang? Begini, begitu. Seperti kamu tidak mengenal Tuhan. Hanya khawatir, aku enggak begini, aku enggak punya uang, aku begini. Kamu seperti orang tidak mengenal Tuhan. Ayo hari-hari ini saudara. Saya cuma ngomong ini firman Tuhan. Dan Tuhan akan melanjutkan, Roh Kudus akan melanjutkan di hati saudara. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama. Hancur loh. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Bukan hanya murtad loh. Ninggalkan kebiasaanmu. Ninggalkan kebiasaanmu kepada Tuhan. Artinya menurun dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Itu meninggalkan Tuhan saudara. Dulu aku suka berdoa, bergaul dengan Tuhan. Sekarang enggak. Dulu aku mau mengerti kehendak Tuhan. Sekarang enggak. Dulu aku pelayanan. Sekarang enggak. Undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sementara hari-hari ini Tuhan kasih kesempatan. Jangan terlambat. Saya dan saudara punya kesempatan yang tidak tahu sampai kapan. Kok tidak amin? Saya dan saudara punya kesempatan yang tidak tahu sampai kapan. Hanya Tuhan yang tahu. Jangan sombong. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Dan lakukan itu. Perbaiki hidupmu hari-hari ini. Nggak ada waktu lagi. 2025 ini. Tuhan suruh ngomong 2025 ini. Tanda-tanda sudah terjadi.
Setialah saudara selama bisa beribadah. Amen. Semua diberkati. Kemarin loh, hati-hati dengan badai matahari yang internet semuanya. Jangan sampai itu terjadi, saudara-saudara berteriak sama Tuhan. Kalau saudara maunya sendiri awalnya, terus mau berteriak sama Tuhan, Tuhan tidak dengar. Tapi kalau saudara tekun mencari Tuhan setiap hari, pada waktu kesesakan, engkau berteriak sama Tuhan, Tuhan menolongmu. Dengar baik-baik malam ini, semua diberkati. Siapa yang dapat berkat malam ini? Siapa yang mau berubah malam ini? Siapa saudara dengan iman ngomong sama Tuhan dengan angkat tanganmu? Dan sekali lagi berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala.